Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program pemirsa, suasana penuh kekeluargaan menyelimuti kantor pimpinan daerah Al-Jamayatul Wasliyah Kota Pematang Siantar Ahad pagi 9 Juni 2025 dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Organisasi Islam ini menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Tahun ini sebanyak 3 ekor sapi dikurbankan. Salah satunya merupakan sumbangan dari keluarga Ketua PD Al-Wasliyah Muhammad Isa Utasuhud bersama para pengurus. Untuk kurban tahun ini tidak ada penambahan, masih tetap 3 ekor. Yang terpenting kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara sesama pengurus dan organisasi bagian, sekaligus untuk kepedulian kepada sesama. Ratusan paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat sekitar dan anggota keluarga besar Al-Wasliyah. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat berbagi dan kepedulian sosial yang terus dijaga oleh Al-Wasliyah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Harapannya, seluruh keluarga besar Al-Wasliyah senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bisa ceritakan kegiatan pada hari ini dan berapa kurban yang dilaksanakan untuk berapa orang nantinya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari tanggal 8 Juni 2025. Pengurus daerah Al-Jamayatul Wasliyah Kota Pematang Siantar melaksanakan kurban sesuai dengan sunnah Nabi kita 3 ekor lembu. Alhamdulillah ini bisa kita bagikan kepada 300 orang pembagian jatah kurbannya, dan ini kita membeli sapi kurbannya dari PTP Nusantara Kebun Marjani. Insya Allah kita sudah mulai dari 2023 itu 1 lembu 1 kambing, 2024 3 lembu, 2025 ini 3 lembu. Insya Allah kedepannya mari sama-sama kita sebagai warga Al-Wasliyah, sebagai umat Islam secara keseluruhan, kita betul-betul mengamalkan sunnah Nabi yang mempunyai rezeki untuk berkurban di tahun-tahun berikutnya. Makin besar, makin banyak nanti lembu atau kambing yang bisa kita kurbankan, makin banyak yang bisa kita bagikan kepada masyarakat dan khalayak ramai lainnya, terutama kepada warga Al-Wasliyah. Untuk pesan dan harapan kepada warga Al-Wasliyah, juga warga bagian, kira-kira seperti apa dengan kegiatan hari ini? Alhamdulillah, inilah kesan yang memang kita tumbuhkan di Al-Wasliyah ini, untuk bersatu kita, bergotong royong kita di dalam kita membesarkan Al-Wasliyah ini. Harapan kedepannya, siapapun dia, siapapun pengurusnya, mari sama-sama kita jalankan sunnah Nabi ini. Mari kita sama-sama menyisihkan sebagian rezeki kita. Mari kita bagaimana kita berdakwah, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang kelaparan, dengan salah satu sarannya adalah berkurban. Itulah harapan kita ke depannya. Seperti itu dia, ya. Oke, makasih. Turut hadir dalam kegiatan ini seluruh jajaran pengurus PD Al-Wasliyah, para wakil ketua, serta unsur organisasi bagian seperti Muslimat Al-Wasliyah, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah atau GPA, dan HIMA, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Melalui semangat berkurban, Al-Wasliyah Pematang Siantar berharap nilai-nilai keikhlasan dan kebersamaan dapat terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.
Sementara itu, Ketua Juru Sembelih Halal Juleha Indonesia Mukti Sregar menegaskan, hewan kurban harus memenuhi syarat syar'i dan kesehatan, yaitu harus sehat, cukup umur, dan berjenis kelamin jantan. Namun, masih banyak sapi lokal yang belum berada dalam pengawasan dokter hewan, sehingga rentan terkena penyakit. Ia berharap ke depan, pemerintah lebih aktif mengawasi kesehatan hewan kurban, terutama menjelang Idul Adha. Masyarakat juga dihimbau membeli hewan dari peternakan yang memiliki sertifikasi kesehatan. Untuk dagingnya yang untuk kurban hari ini? Kalau kita sebagai dari Juleha, ini daging masuk bagus, berdasarkan perawatan, dan ini nampak dia ini dari hasil peternakan, bukan diliarkan. Dari segi makanannya terawat dan terjamin. Kita lihat kondisi daging merahnya itu menyala, berkilat dia. Insya Allah ini makanannya disesuaikan, dan ini kalau kami bilang ini sesuai dengan penelitian. Ini daging berkelas. Daging kelas ya? Iya, daging kelas. Kalau menengok modelnya ini betul-betul terawat betul, khusus. Mulai dari perawatan, pemeriksaan kesehatan, ini dilakukan rutin. Seperti itu dia. Ada nggak perbedaan dengan yang di Angon gitu? Kalau yang di liar, terkadang dia kalau tidak diawasi makan sembarangan. Jadi kurang perawatan dari kesehatan atau dokter hewan. Kalau ini yang dia dari peternakan, dia rutin diperiksa kesehatannya dan daging terjamin, lebih terjamin. Seperti itu dia ya? Iya. Bukan berarti yang di liar itu tidak bagus, bagus. Tapi dia kalau ini khusus, nampak dari modelnya khusus, dia itu ada perawatan dari peternakan. Diawasi langsung. Kalau dilepas di Angon, tukang Angonnya tidak memperhatikan seluruh kesehatan ataupun apanya itu tidak detail, karena ditinggalkan sebanyaknya itu. Rata-rata peternak kita hanya menompang di kebun, tidak memperhatikan pakannya ya. Pakannya dengan detail. Ini kekurangan dari peternak kita sebagian. Seperti itu dia ya. Iya. Bukan berarti kelas mereka tidak bagus, tetapi dari segi perawatan, kalau di peternakan khusus, dia lebih khusus dia untuk perawatan kesehatan sapi tersebut. Artinya himbauan lah untuk kedepannya hewan kurban yang akan disembelih ini seperti apa? Kita perhatikan kesehatannya, jangan berdasarkan besar badan, tetapi umur harus kita pertimbangkan, karena itu syarat sah. Dan kesehatan sapi jangan hanya dibeli, tapi kita juga tahu kesehatannya. Ada yang cacingan, itu yang terjadi sering di hatinya, ada mengandung cacing, karena kesehatannya tidak diperiksa berkala atau mengasih obat cacing. Kalau yang dari perkebunan ini, dari peternakan, dia obat cacingnya, vitaminnya itu rutin. Artinya terjaga dengan baik ya? Terjaga dengan baik. Kesehatannya ya? Tadi hatinya pun kita lihat lebih bagus. Oh seperti itu ya? Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Kemas Edi Junaidi, Mona Lisa TV mengabarkan.